والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Kata beliau di sini halaman 201. Halaman 201, barakallahu fikum, kita baca sekaligus kita selesaikan bab yang sekarang kita berada di dalamnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa rawa Ahmad wa Abu Hatim fi sahihih rahmatullah alaihima an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Hatim di dalam sahihnya, semoga Allah telah merahmati keduanya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sabda, inna min syirarin nasi man tudrikuhu as-sa'ah wa hum ahya wa man yattakhidul qubura masajid wa man yattakhidul qubura masajid. Artinya sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang yang menjumpai adalah orang yang datang hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Inna min syirarin nasi 'indallah inna min syirarin nasi man tudrikuhu as-sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah man, itu orang yang tudrikuhu as-sa'ah, yang ketika datang hari kiamat wa hum ahya, dalam keadaan mereka masih hidup. Yang kedua, wa man yattakhidul qubura masajid, dan orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fasyirarun nasi man baqaw hatta taquma alaihim as-sa'ah. Maka sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang masih tersisa, masih hidup hingga tegak hari kiamat. Li'annaha la taqumu illa 'alal asyrar. Dikarenakan hari kiamat tidak akan terjadi, tidak akan tegak kecuali apa? Kecuali manakala di muka bumi ini tinggal orang yang jelek dan jahat. 'Alal kuffar, dan orang-orang kufar. Nasallallahu alaihi. Karena enggak ada lagi nanti di akhir zaman kalimat la ilaha illallah diucapkan. Kalimat tauhid enggak diucapkan lagi sudah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidaklah akan datang di kiamat sampai di muka bumi tidak lagi dikatakan apa? La ilaha illallah. Seperti itu. Jadi kalau di muka bumi sudah tidak diucapkan lagi kalimat la ilaha illallah, yang ada adalah kesyirikan, kejahatan, keonaran atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum, maka orang-orang kufar pun mulailah mereka yang berkuasa sampai Ka'bah Baitul Haram dihancurkan oleh siapa? Dzu Suwaiqatain minal Habasyah. Dzu Suwaiqatain minal Habasyah. Dihancurkan oleh Dzu Suwaiqatain dari Ethiopia. Allah musta'an. Amal mu'minuna fatuqbat arwahuhum qabla dzalik. Adapun orang yang beriman, maka dicabut nyawa-nyawa mereka sebelum terjadi hari kiamat. Fi akhir zaman yursulullahu rihan tayyibatan taqbid arwahul mu'minin wal mu'minat. Masyaallah. Nanti di akhir zaman Allah Taala mengutus angin yang bagus, lembut, halus, yang mencabut roh-roh kaum mukminin, lelaki maupun wanita. Fala yabqa inal asyrar, maka tidak tersisa kecuali orang yang jahat. Fa alaihim taqumus sa'ah, maka barakallahu fikum, ketika tinggal orang-orang jahat itulah tegaklah hari kiamat. Nasallallahu alaihi. Wa hakadha muttakhidul masajid qubura. Demikian pula orang-orang yang menjadikan masjid-masjid sebagai kuburan. Barakallahu fikum. Hum min syarrin nas, mereka termasuk sejelek-jelek manusia, li'annahum yatasabbabuna fi dhalalin nas, karena mereka adalah penyebab sesatnya manusia. Wa yatasabbabuna fi 'uqu'ihim bisyirkil akbar wal kufri, dan juga mereka adalah sebab terjatuhnya manusia ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Wa lihadza saru min syarrin nas, oleh karena ini menjadilah mereka adalah sejelek-jelek manusia, bi asbabi a'malihim allati tadhil nas, dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka yang bisa menyesatkan manusia, wahya ittikhadul masajid 'alal qubur, yaitu menjadikan masjid-masjid di atas kuburan-kuburan. Barakallahu fiikum, ini membangun masjid di atas kuburan. Kata beliau, wa bina'al qubab 'alal qubur, dan mereka membangun kubah-kubah, bangunan-bangunan di atas kuburan. Li'anna hadhi asya'
tudil 'amah, karena perkara-perkara semuanya bisa menyesatkan orang umum. Bisa menyesatkan manusia yang bodoh. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, madama buniya 'ala hadzal qabr, selama masih dibangun di atas kuburan ini, wattakhadha 'alaihi kadza wa kadza, dan menjadikan di atasnya seperti ini, fa hadza dalilun 'ala annahu yad'i min dun ala annahu barakallahu fikum yud'a min dunillahi wa istaghats bihi wa yungdarlah. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya kuburan tersebut diseru untuk selain Allah Taala dan diminta istighatsah dengannya serta bernadar untuknya. Fa yaqauna fi syirki bihadza sabab, maka mereka terjatuh dalam kesyirikan dengan sebab ini. Wala haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu lana wa lakumul afiyah wassalamah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk kami dan untuk kalian semuanya. Wa nasallallahu lil musyrikin al hidayah war ruju' ila shawab. Dan kita minta kepada Allah taala semoga orang-orang musyrikin mendapatkan hidayah dan kembali kepada kebenaran. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan tiada daya, tiada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan. As-su'al, pertanyaan pertama, yujad fi baldatina maqbaratan atau mana maqbaratun wa fiha masjid. Dijumpai di negeri kami ada kuburan, di dalamnya ada masjid. Wala nadri ayyuhuma bunya awalan. Dan kami enggak tahu duluan mana yang dibangun, kuburan dulu atau masjid dulu. Wa anal masjida munfasilatun qiblatuhu anil maqbarah. Artinya apa? Dalam keadaan masjid tersebut terpisah kiblatnya dari kuburan. Fahal as-shalah fihi min qabilis shalah 'indal qubur? Apakah salat di dalam masjid tersebut seperti apa? Seperti halnya salat di sisi kuburan? Al-jawab, jawabannya idza lam ya'rifu ayyuhuma buniya awalan al-masjid 'alal qabr aw al-qabr 'alal masjid. Kalau mereka enggak tahu mana di antara keduanya yang dibangun duluan, apakah masjid dibangun di atas kuburan atau kuburan dibangun di atas masjid? Wa huma munfasilan yusalluna fil masjid madama laisa fihi qubur. Yang mana kedua-duanya terpisah, maka mereka hendaknya salat di dalam masjid tersebut selama apa? Di dalamnya tidak ada kuburan-kuburan. La yadur qurbuha minhu, enggak membahayakan dekatnya dia dari barakallahu fikum dari tempat tersebut. Wala tu'tabar as-shalah fihi min as-shalah 'indal qubur, dan salat di dalam masjid tersebut tidak dianggap seperti salat di sisi kuburan. Lakin law fusila bainal maqbarah wa bainal masjid bijidarin akhar. Akan tapi kalau seandainya dipisahkan lagi antara kuburan dan antara masjid dengan tembok yang lain, au bitariqin, atau dipisahkan dengan jalan, yakun afdal, maka itu yang lebih afdal. Barakallahu fikum, dipisahkan antara masjid dengan apa? Barakallahu fikum, kuburan tersebut dengan tembok atau yang semisal itu yang afdal. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaihi fihi masail, dalamnya ada permasalahan-permasalahan. Al-ula, yang pertama, ma dzakara Rasul fi man bana masjidan yu'badullahu fihi ala qabri rajulin salih walau sahhat niyatul fa'il. Di dalamnya ada penyebutan Rasulullah SAW mengenai orang yang membangun masjid yang diibadahi Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, tapi di atas kuburan, di atas kuburan seorang yang saleh. Maksudnya beribadah di sisi kuburan orang saleh. Walau sahhat niyatul fa'il, walaupun benar niat pelakunya benar untuk beribadah, tapi tempatnya sangat tidak diperkenankan. As-tsaniyah, yang kedua, an-nahyu 'anit tamatsil wa ghiladul amr. Larangan dari berhala-berhala dan juga perkara ini benar-benar ditegaskan juga keras. Larangan keras maksudnya. As-salisatu, yang ketiga, al-ibrah fi mubalaghatihi sallallahu fi dzalik, yang jadikan patokan atau sandaran atau pelajaran, yaitu perbuatan Rasulullah berlebihan dalam masalah tersebut. Kaifa bayyana lahum hadza awalan, bagaimana Rasulullah menjelaskan untuk mereka pertama kali ini, tsumma qabla mautih, kemudian sebelum matinya, bi khamsin qala maqal, dengan 5 perkara berkatalah beliau apa yang beliau katakan. Tsumma lamma kana fin naz', kemudian tatkala adanya barakallahu fikum perselisihan, lam yaktafi bima taqaddam, enggak cukup dengan apa yang telah disebutkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harus jelaskan Rasulullah memang mengatakan seperti itu karena perkara yang bahaya dan perkara yang besar gitu loh. Sehingga Rasulullah sampai menjelang kematiannya pun masih ingat dan perlu menjelaskan kepada umatnya. Ar-rabi'ah, yang keempat, nahyuhu an fi'lihi 'inda qabrih qabla an yujad al-qabr.
Larangan beliau SAW untuk melakukan perbuatan tersebut di sisi kuburan sebelum kuburan itu ada gitu loh. Jadi sebelum kuburan itu ada pun dilarang gitu loh ya. Al-khamisah yang kelima, annahu min sunanil yahud wan nasara fi quburi anbiya'ihim. Bahwasanya perbuatan tersebut merupakan apa? Metode jalannya jejaknya orang Yahudi dan Nasara dalam kuburan apa? Nabi-nabi mereka. Terhadap kuburan nabi-nabi mereka. Ghulu, ekstrim. Yang keenam, as-sadis yang keenam, al-la'nuhu iyyahum 'ala dzalik. Laknatnya Rasulullah SAW kepada mereka tentang hal tersebut, mendoakan laknat. As-sabi'ah yang ke-7, yang ke-6 tadi. Ke-7 sekarang, anna muradahu sallallahu tahdhiruna an qabrih. Bahwasanya diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Memperingatkan kita dari kuburan tersebut. As-samin yang ke-8, al-'illatu fi adami ibrazi qabrih. Yang jadikan alasan kenapa? Na'am barakallahu fikum. Itu dilarang atau tidak diperkenankan fi adami ibrazi qabrih, yaitu untuk tidak ditampakkan kuburan Rasulullah SAW. Ya, di dalam hadis tersebut, dalam pembahasan tersebut ada apa? Alasan kenapa tidak ditampakkan kuburan Rasulullah SAW, di antaranya apa? Khawatir banyak orang yang nanti berbuat syirik di situ, minta kepada Rasulullah SAW pada perkara yang tidak dimampu kecuali Allah SWT yang mampu. Atas yang 9, makna ittikhadhiha masjidan, makna menjadikan masjid. Maknanya apa? Disebutkan sana. Al-'ashar yang ke-10, annahu qarana baina man ittakhadhaha wa baina man taqumu 'alaihim as-sa'ah. Bahwasanya Rasulullah menggabungkan antara orang yang menjadikan kuburan tersebut di atasnya dibangun masjid dan antara orang yang apa? Dan antara orang yang masih berada, nah, dengan orang yang masih hidup dalam keadaan apa? Menyaksikan hari kiamat. Fadzakara dzari'ah ila syirki qabla wuqu'ihi ma'a khatimatihi. Maka Rasulullah menyebutkan dzari'ah itu sarana, na'am barakallahu fikum, yang bisa menghantarkan kesyirikan sebelum terjadinya kesyirikan. Ya wa na'am. Ma'a khatimatihi, bersama dengan penutupannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dikasih peringatan itu ya, sadd dzari'ah. Ditutup pintu celah-celah semuanya, jangan menjadikan apa? Masjid di atas kuburan. Karena dikhawatirkan nanti dipakai untuk apa? Ritual-ritual syirik atau semisalnya. Al-hadiyata asyrata yang 11, dzikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin. Itu penyebutan Rasulullah SAW di dalam khutbahnya sebelum beliau meninggal dengan 5 perkara. 5 perkara ini, nah barakallahu fikum, dengan 5 perkara, bukan 5 perkara ya, 5 hari kemarin ya. Jadi 5 hari sebelum beliau meninggal, nah barakallahu fikum, beliau sudah mewanti-wanti itu perkara yang sangat berbahaya, perkara yang tidak layak dan juga perkara yang tidak diperkenankan. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Ar-rad ala ta'ifatain allataini huma asyarru ahli bidah. Bantahan terhadap 2 kelompok yang mana kedua-duanya termasuk apa? Ahli bidah yang paling jelek. Bal akhrajahum ba'du ahli salaf min as-sintain wa sab'in firqah. Bahkan sebagian para salaf mengeluarkan 2 kelompok tersebut dari apa? 72 golongan. Wa humul Rafidah wal Jahmiyah, itu kelompok Rafidah dan Jahmiyah. Ma'ruf Rafidah pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi, al-Jahmiyah kelompoknya Jahm Safwan. Wa bisabir Rafidah hadatsa syirk wa ibadatul qubur. Dengan sebab Rafidah ini muncullah kesyirikan dan juga diibadahi kuburan-kuburan. Wa hum awwalu man bana 'alaiha al-masajid. Yang mana mereka adalah orang pertama kali membangun di atas kuburan-kuburan itu masjid. Asalnya ta'asyurat yang ke-12, ma buliya bihi sallallahu min syiddatid naza'. Itu apa yang Rasul rasakan berupa ujian, itu begitu dahsyatnya permusuhan, pertikaian di situ. Asalnya ta'asyurat yang ke-13, ma ukrima bihi minal khullah. Yaitu sesuatu pemberian ya, yang Rasul dimuliakan dengannya berupa khullah, itu ketingkatan apa? Kecintaan yang paling tinggi setelah mahabbah. Ar-rabi'ata asyrata yang ke-14, at-tasrih bi annaha a'la minal mahabbah. Terang-terangan bahwasanya khullah itu kedudukannya lebih tinggi daripada mahabbah. Al-khamisata asyrata yang ke-15, at-tasrih bi anna siddiqa afdhalus sahabah. Di dalam situ ada pendalilan terang-terangan bahwasanya Siddiq itu Abu Bakar Siddiq itu adalah apa? Sahabat yang paling afdal. As-sadisata asyrata yang ke-16, al-isyarah ila khilafatih. Yaitu di dalamnya ada pendalilan mengenai isyarat tentang apa? Nam ila khilafatih, yaitu tentang kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Alhamdulillah sudah kita selesaikan bab ini. Insyaallah taala bab berikutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.